besar, maka UX sama dengan X aksen Y. UY sama dengan XY aksen, UXX sama dengan X aksen double aksen Y. PDP di atas dapat ditulis menjadi ini disubstitusi berarti jadi X double aksen Y minus 2X aksen Y plus XY aksen sama dengan 0. Nah ini kita langsung aja jadi X double aksen minus 2X aksen per X sama dengan minus Y aksen per Y sama dengan kita anggap konstanta. Nah untuk itu berarti kita punya dua persamaan yaitu yang X double aksen minus 2X aksen per X sama dengan K dan minus Y aksen per Y sama dengan K. Nah untuk yang X dulu kita selesaikan itu nanti hasilnya seperti di soal seperti di PPT yaitu X sama dengan C1E pangkat 1 plus akar 1 plus KX ditambah C2 E pangkat 1 minus akar 1 plus KX. Selanjutnya. Lalu untuk penyelesaian yang Y-nya itu minus Y aksen per Y sama dengan K. Itu menjadi Y sama dengan C2 E pangkat minus KY. Nah, ini untuk X-Y-nya kita substitusi ke solusi umum, yaitu U sama dengan X, Y, U sama dengan U sama dengan C1 E pangkat 1 plus akar 1 plus X KX ditambah C2 E pangkat 1 minus akar 1 plus KX dikali E pangkat N minus KY. Selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 3 yaitu untuk penyelesaian masalah getaran dawai. UTT dikurang C kuadrat UXX sama dengan 0. Untuk X-nya lebih dari 0 dan kurang L. Untuk T-nya positif kalau lebih dari 0. Dengan kondisi awal dan batas yaitu UX0 sama dengan FX dengan X di antara 0 sampai 1. UT X0 sama dengan GX dengan X juga sama antara 0 sampai 1 dengan U0T sama dengan sama sampai L dan U0T sama dengan 0, T-nya lebih dari sama dengan 0, ULT sama dengan 0 dengan T-nya lebih dari 0. Untuk penyelesaiannya dimisalkan solusinya adalah UXT sama dengan XX, TT tidak boleh sama dengan 0. Maka PDP-nya akan menjadi X T double aksen sama dengan C kuadrat X double aksen T sama dengan 0. Dan C kuadrat X double aksen T sama dengan X T double aksen. Dengan X double aksen per X sama dengan T double aksen per C kuadrat kali T sama dengan lambda. Sehingga diperoleh PDB itu X double aksen per X sama dengan lambda dan juga T double aksen per C kuadrat kali T sama dengan lambda. Selanjutnya. Selanjutnya. Apa nih? Nah, dengan kondisi batas yang tadi yaitu U0T sama dengan 0, ULT sama dengan 0. Karena T-nya tidak boleh sama dengan 0, maka yang 0 di sini adalah X0 dan XL. Sehingga penyelesaian masalah persamaan tadi dengan X0 sama dengan 0 dan XL sama dengan 0 amati kondisi ketika lambda itu positif, lambda sama dengan 0 dan lambda itu kurang dari 0 atau negatif. Saat lambda itu lebih dari 0 maka
X double aksen per X sama X double aksen negatif, lambdanya dimasukin, dipindah ruas, sehingga menyebabkan XX sama dengan AE pangkat negatif lambda X plus BE pangkat lambda X. Selanjutnya. Maka kondisi batas X0 sama dengan 0 diperoleh AB itu sama dengan 0 atau A itu sama dengan negatif B. Jadi di mana E pangkat lambda L dikurang E pangkat negatif lambda ini tidak sama dengan 0, maka diperoleh B sama dengan 0 dan A-nya sama dengan 0. Sehingga ini akan menjadi solusi trivial karena X-nya itu sama dengan 0. Saat lambdanya sama dengan 0, maka X double aksen sama dengan 0 dan X-nya A plus BX. Dan kondisi batasnya X0 sama dengan 0. Maka diperoleh juga XL juga sama dengan 0, maka BL sama dengan 0. Didapat B sama dengan 0 karena L-nya tidak boleh sama dengan 0. Sehingga X-nya juga sama dengan 0. Maka solusi ini juga sama kayak tadi ya, trivial juga. Saat lambdanya kurang dari 0, maka X double aksen negatif lambda X sama dengan 0. Sehingga diperoleh X-nya A cos akar negatif lambda X ditambah B sin akar negatif lambda X. Selanjutnya. Untuk kondisi batas X, maka diperoleh juga A sama dengan 0. Dan untuk XL juga sama dengan 0. Maka B sin akar negatif lambda L sama dengan 0. Agar solusinya tidak trivial, agar berbeda dari yang tadi, maka B-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka yang 0 adalah sin lambda negatif XL-nya. Jadi dalam hal negatif lambda N adalah engine value-nya dan N per LX-nya dengan N sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya adalah engine function. Peroleh Xn X sama dengan Bn NP per LX. Persamaan tadi itu yang awal dikonversi jadi T double aksen per C kuadrat kali T sama dengan lambda. Mau selesaikan dengan T-nya kurang dari 0. Maka diperoleh T sama dengan si cos dikasih termin negatif lambda T ditambah D sin C akar negatif lambda T. Substitusi dengan akar negatif lambda sama dengan NP per L, maka diperoleh TNT sama dengan Cn cos Cnp per L kali T ditambah Dn. Dengan Cn dan Dn adalah konstanta sebarang, oleh karena itu solusi PDP-nya adalah sebagai berikut. Di mana AN sama dengan BN, CN BN kali Cn dan Bn-nya sama dengan Bn kali Dn. Dan N-nya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga didapat UXT sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai kita hingga AN sin NP per L kali X AN cos CNP per L kali T dan plus BN sin CNP per L kali T. Masukkan kondisi awal yaitu UX0 sama dengan Fx dan yang UT X0 sama dengan Gx. Sehingga untuk UX0 sama dengan Fx maka didapatkan deret
Fourier sinus. Selanjutnya. Maka diperhatikan bahwa U sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai sehingga AN kali sin NP per L kali X AN cos CNP per L kali T tambah BN sin CNP per L kali T. Dan sehingga untuk yang UTX0 sama dengan GX itu didapat hasil sebagai berikut, yaitu BN sama dengan 2 per NPC integral 0 sampai 1 GX sin NP per L X kali DX. Sehingga solusi permasalahan getaran Dawai adalah UXT sigma N sama dengan 1 sampai sehingga sin NP per L X AX cos CNP per L kali T ditambah BN sin CNP per L kali T. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk contoh soal 4 yaitu adalah tentukan solusi UTT sama dengan si kuadrat UXX dengan fungsi U dengan X 0 dan Y-nya T itu sama dengan fungsi U 0 sama dengan 1, T-nya sama dengan 0, dan untuk T lebih dari sama dengan 0. Nah, untuk fungsi U X0-nya itu sama dengan X dikali 1 min X dengan X di antara 0 sampai 1. Kemudian untuk fungsi UT X0 itu sama dengan 0 dengan X-nya di antara 0 sampai 1. Dan untuk fungsi UX itu sama dengan sigma untuk H sama dengan 1 sampai T hingga sin NP per L X dikali dalam kurung AN cos CNP per L kali T ditambah BN sin CNP per L kali T. Nah, untuk penyelesaiannya adalah perhatikan bahwa PDP tersebut merupakan PDP homogen dan kondisi batasnya juga homogen. Artinya permasalahan tersebut adalah permasalahan homogen. Untuk menyelesaikannya dapat menggunakan metode pemisahan variabel dengan menggunakan hasil contoh soal 3 persamaan 1.e yang diperoleh di mana fungsi UXT itu sama dengan sigma H sama dengan 1 sampai T hingga sin NP per L kali X dikali dalam kurung AN cos CNP per L kali T ditambah BN sin CNP per L kali T. Dengan AN-nya itu adalah 2 per L integral dikali integral 0 sampai L untuk fx sin CNP per Lx dx, dan untuk BN-nya itu adalah 2 per NPC kali integral 0 sampai L gx CNP per L dikali x dx. Dalam hal ini L sama dengan 1, fx sama dengan x kali 1 min x, dan gx sama dengan 0, sehingga diperoleh untuk AN-nya itu sama dengan 2 per L di integral 0 sampai 1 0 sampai L fx sin NPX per L dx sama dengan 2 dikali integral 0 hingga 1 x kali 1 min x sin NPX dx, dan ditemukan hasil akhirnya yaitu 4 per N pangkat 3 kali Pi pangkat 3 dikali 1 ditambah min 1 pangkat N plus 1. Perlu diperhatikan bahwa untuk N genap maka AN-nya sama dengan 0, dan untuk N ganjil atau N sama dengan 2K min 1 dengan K-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, maka AN-nya itu sama dengan untuk yang N-nya itu sama dengan 2K min 1, maka 8 per 2K min 1 pangkat 3 dikali Pi pangkat 3. Nah, diperoleh juga BN sama dengan 2 per NPC kali integral 0 sampai
hingga L untuk Gx sin NPX per L dx, Bn-nya itu sama dengan 0. Sehingga U-nya itu sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tah hingga sin NPX per L dikali dalam kurung AN cos CNPT per L ditambah BN sin CNPT per L. Sama dengan sigma untuk K sama dengan 1 sampai tah hingga 8 per 2 kali 1 pangkat 3 dikali pi pangkat 3 dikali sin 2 kali 1 px dikali cos si kali 2 kali 1 kali pi t. Jadi solusi UTT sama dengan si kuadrat kali UXX itu adalah dengan U untuk fungsi O0 T sama dengan U1T itu sama dengan 0 untuk T lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi UX0 itu sama dengan X kali 1 min X sama dengan 0 untuk X di antara 0 sampai 1 dan fungsi UTX0 itu sama dengan 0 untuk X di antara 0 hingga 1. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke masalah Sturm-Liouville. Pada metode pemisah variabel untuk persamaan diferensial parsial linear order 2, didapat A1 X double aksen per X ditambah A2 X aksen per X ditambah A3 itu sama dengan minus dari B1 Y double aksen per Y ditambah B2 Y aksen per Y ditambah B3. Itu sama dengan lambda. Dalam hal ini diperoleh A1 X double aksen ditambah A2 X aksen ditambah A3X itu sama dengan lambda X. Sama-sama dikali X. Kemudian didapat A1 X double aksen ditambah A2 X aksen ditambah A3 dikurang lambda dikali X sama dengan 0. Dan juga kita untuk yang B1Y double aksen ditambah B2Y aksen ditambah B3Y sama dengan min lambda Y. Kemudian didapatkan B1Y double aksen ditambah B2Y aksen ditambah B3 ditambah lambda dikali Y sama dengan 0. Kedua bentuk persamaan 22 dan 2.3 adalah persamaan diferensial biasa. Bentuk umum dari kedua persamaan itu jadi A1 D kuadrat V ditambah dibagi DX kuadrat ditambah A2 DV per DX ditambah A3 ditambah lambda itu sama dengan 0. Bagi persamaan tersebut dengan A1, maka nanti diperoleh D kuadrat V per DX kuadrat ditambah A2 per A1 DV per DX ditambah A3 per A1 ditambah lambda per A1 sama dengan 0. Maka nanti kita kalikan dengan PX, diperoleh PX dikali D kuadrat V per DX kuadrat, ditambah A2 per A1 PX DV per DX, ditambah A3 per A1 ditambah lambda per A1 dikali PX dikali V sama dengan 0. Nanti didapatkan dari suku yang pertama ini D per DX PX DV per DX. Nah, dengan QX-nya itu adalah A3 per A1 dikali PX dan SX-nya itu sama dengan P dibagi A1. Selanjutnya, nah, karena yang tadi sebelumnya D per DX dari PX DV per DX itu sama dengan PX D kuadrat V per DX kuadrat ditambah dP per dx dikali dV per dx, maka nanti diperoleh dP per dx-nya itu sama dengan P dikali A2 per A1. Maka ini sama-sama kita integralkan, didapat nanti integral dari dP per P sama dengan integral dari A2 per A1 dx. Nah, nanti didapatkan ln P itu sama dengan integral dari A2 per A1 dx. Nah, P itu sama dengan E pangkat integral dari A2 per A1 dt. Sehingga persamaan 2.6 tadi dapat ditulis kembali menjadi D per dx dikali D per dx dari P dikali dV per dx ditambah Q dikali lambda S dikali V. Itu sama dengan 0. Selanjutnya, persamaan 2.8 itu tadi disebut persamaan Sturm-Liouville. Operator Sturm-Liouville adalah L sama dengan D per dx dari P D per dx ditambah Q. Persamaan 2.8 tadi dapat ditulis menjadi LV ditambah lambda SXV itu sama dengan 0.
Persamaan 2.8 tadi disebut persamaan Sturm-Liouville regular pada interval A, B, apabila PX dan SX positif pada A, B. Lanjut. Ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk selanjutnya itu sistem Sturm-Liouville regular. Bersama Sturm-Liouville regular, Alpha plus lambda S V sama dengan 0 dengan kondisi awal dan akhir C1 VA plus C2 V aksen A sama dengan 0, di mana C1, C2, C3, dan C4 ini adalah bilangan real. Hasil lambda dari solusi sistem Sturm-Liouville yang tak trivial disebut eigenvalue. Dan eigenvalue ini bernilai real juga. Solusi yang berkaitan dengan eigenvalue tersebut disebut dengan eigenfunction. Untuk selanjutnya adalah sistem Sturm-Liouville periodik. Untuk persama Sturm-Liouville periodik adalah turunan Px kali dV per dx terhadap dx ditambah dalam kurung Qx tambah lambda kali Sx sama dengan 0 untuk X antara A dan B dengan PA sama dengan PB dan kondisi awal atau akhir VA sama dengan VB, kemudian V aksen A sama dengan V aksen B. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, untuk contoh soal 5, tentukan solusi sistem Sturm-Liouville regular V double aksen ditambah lambda V sama dengan 0. X 0 sampai Pi dengan V 0 sama dengan 0 dan V aksen Pi sama dengan 0. Penyelesaian tinjau lambda dalam 3 kondisi. Untuk lambda lebih besar pada 0, V double aksen ditambah lambda V sama dengan 0. M kuadrat ditambah lambda sama dengan 0. M1, 2 adalah plus minus I akar lambda Vx sama dengan A cos akar lambda X ditambah B sin akar lambda X. Dari V0 adalah 0 diperoleh A. Dari V0 sama 0 diperoleh A sama dengan 0 dan V aksen Pi sama dengan 0 diperoleh B akar lambda cos akar lambda Pi sama dengan 0. Pi lebih besar daripada 0 agar solusi tak trivial, maka B tidak sama dengan 0 dan cos akar lambda Pi sama dengan 0. Akar lambda sama dengan 2n min 1 per 2. Sehingga diperoleh eigen value lambda n sama dengan 2n min 1 kuadrat per 4. Solusinya adalah Vn sama dengan Bn sin akar lambda nx sama dengan Bn sin 2n min 1 per 2x. Eigenfunction yang bersesuaian dengan eigenvalue adalah sin 2n min 1 per 2x. Untuk lambda lebih besar pada 0, V double aksen ditambah lambda V sama dengan 0, M kuadrat plus lambda sama dengan 0, M12 sama dengan plus minus akar min lambda Vx sama dengan AE pangkat min akar min lambda X plus BE pangkat min lambda X. Dari V0 sama dengan 0 diperoleh A plus B sama dengan 0 atau A sama dengan min B, dan dari V aksen Pi sama dengan 0 diperoleh A min A akar min lambda E pangkat min akar min lambda Pi plus B akar min Pi akar min lambda E pangkat min lambda Pi sama dengan 0, B akar min lambda E pangkat min akar min lambda Pi plus B akar min lambda E pangkat min lambda Pi
sama dengan 0. B akar min lambda dikali E pangkat min lambda min pi plus E akar min lambda pi sama dengan 0. E pangkat min akar min lambda pi plus E akar min lambda pi tidak sama dengan 0. Sehingga B sama dengan 0 dan A sama dengan 0 yang mengakibatkan solusinya trivial. Untuk lambda sama dengan 0, V double accent sama dengan 0. V adalah A plus BX, dari V0 sama dengan 0 diperoleh A sama dengan 0, dan dari V aksen P sama dengan 0 diperoleh B sama dengan 0. Sehingga solusi trivial jadi solusi sistem Sturm-Liouville regulernya adalah Vn sama dengan Bn sin 2n-1 per 2x n sama dengan 1 sampai ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Untuk contoh soal selanjutnya yaitu tentukan eigenvalue dan eigenfunction dari sistem Sturm-Liouville periodic dari V double accent plus lambda V sama dengan 0 untuk min P kurang sama X kurang sama P. Dengan V min P sama dengan VP dan V aksen min P sama dengan V aksen P. Dari soal didapat kita PX sama dengan 1 sehingga P min P sama dengan PP. Ditinjau dari 3 kondisi yaitu lambdanya positif, maka V double accent plus lambda V sama dengan 0, M kuadrat plus lambda sama dengan 0. Misalkan V-nya jadi V double accent-nya jadi M kuadrat. Nah, itu sehingga dia dapat M12-nya sama dengan plus minus I akar lambda. Sehingga V aksen sama dengan A cos akar lambda X plus B sin akar lambda X. Dari V min P sama dengan VP diperoleh A cos min akar P akar lambda P plus B sin min akar lambda P sama dengan A cos akar lambda P plus B sin akar lambda P. A cos akar lambda P min B sin akar lambda P sama dengan A cos akar lambda P plus B sin akar lambda P. Dan 2B sin akar lambda P sama dengan 0. Karena V aksen X sama dengan min A akar lambda sin akar lambda X plus B akar lambda cos akar lambda X, maka dari V aksen min P sama dengan Vx diperoleh min A akar lambda sin min akar lambda P plus B akar lambda cos min akar lambda P sama dengan min A akar lambda sin akar lambda P plus B akar lambda cos akar lambda P dan A akar lambda sin akar lambda P plus B akar lambda cos akar lambda P sama dengan min A akar lambda sin akar lambda P plus B akar lambda cos akar lambda P. Makanya dapat 2A akar lambda sin akar lambda P. Berdasarkan persamaan 2A dan 2B tadi, solusinya itu tak trivial. Maka A itu tidak sama dengan 0 dan B itu tidak sama dengan 0. Sehingga sin akar lambda P sama dengan 0. Makanya dapat akar lambda NP sama dengan NP. Dan eigenvalue-nya yaitu akar lambda n sama dengan n kuadrat untuk n bilangan asli. Diperoleh solusi Vx sama dengan A cos nx plus B sin nx, di mana eigenfunction yang bersesuaian dengan eigenvalue lambda n tadi sama dengan n kuadrat adalah cos nx plus n plus sin nx. Nah, ditinjau untuk lambda negatif itu kurang dari 0, untuk V double accent plus lambda V sama dengan 0, M kuadrat plus V sama dengan 0. Makanya dapat M12 sama dengan plus minus akar min lambda. Dan Vx-nya sama dengan A E pangkat akar min lambda X plus BE akar min lambda X. Dari V min P sama dengan VP, maka diperoleh E akar min lambda P plus BE min E pangkat min akar min lambda P sama dengan
AE pangkat min akar min lambda pi plus BE pangkat akar min lambda pi. Karena V aksen X sama dengan min A akar min lambda E pangkat min akar min lambda X dan B pangkat plus B akar min lambda E pangkat akar min lambda X, maka dari V aksen min pi sama dengan V aksen pi diperoleh min A akar min lambda E pangkat min akar min lambda pi plus B akar min lambda E pangkat min akar min lambda pi sama dengan min A akar min lambda E pangkat min akar min lambda pi plus B akar min lambda E pangkat min lambda pi. Makanya dapat A itu sama dengan min B. Nah, hal ini tidak konsisten, jadi tidak ada solusi yang memenuhi. Kemudian ditinjau untuk lambda sama dengan 0, maka V double aksen sama dengan 0, dan didapat V sama dengan A plus BX. Dari V min P sama dengan VP diperoleh A min BP sama dengan A plus BP, 2BP sama dengan 0, sehingga didapat B sama dengan 0. Dari V aksen min P sama dengan V aksen P diperoleh B sama dengan B, sehingga solusinya V aksen sama dengan A. Dengan eigenvalue lambda sama dengan 0 dan eigenfunction saya 1, jadi sistem Fourier periodic V double aksen plus V plus lambda P sama dengan 0 untuk min P kurang sama X kurang sama lambda P dengan V min P sama dengan VP dan V aksen min P sama dengan V aksen P memiliki eigenvalue 0, n kuadrat, dan eigenfunction-nya adalah 1. Adalah 1 cos nx, cos nx sin nx, dengan n adalah bilangan bulat positif. Mungkin sekian, apakah ada pertanyaan? PDP-nya masih eliptis ya, Mas? Halo. Halo. Apakah suara saya didengar? Terdengar, Ibu. PDP-nya masih apa? PDP elip apa? Hiperbol atau apa? Sudah pada aplikasi ya? Halo, bisa dijawab tadi tanya pertanyaan. Maaf, Bu, mungkin bisa diulang pertanyaannya, soalnya suaranya tidak terdengar jelas. Sekarang udah didengar belum? Masih kecil, Bu. Sudah dengar? Sudah, Bu. Sudah didengar nih, bisa? Sudah, Bu, sudah jelas. Oke.
PDP-mu masih apa, Mas? Itu eliptis ya? Eliptis apa? PDP-nya. PDP yang kamu bahas ini loh. Untuk kelompok 3 itu apa? PDP hiperbol apa eliptis atau apa? Gimana? Nggak dengar lagi suaranya. Kalau permisi Bu, izin menjawab. Kalau untuk subbab yang metode pemisahan variabel, kami pakai PDP linear homogen. Ini masih sudah kan kemarin ada dikelompokkan hiperbol, parabol, begitu ya, eliptis. Masuk yang mana? Sudah selesai tuh semua atau ini memang jenis baru untuk yang PDP-nya? Jadi mulai yang mana? Coba contoh 2 tadi saja. Contoh 2 tadi PDP-nya PDP linear, ya. Iya Bu, PDP linear. PDP linear tingkat 1. Tingkat 2. PDP linear tingkat 2. Itu yang terbagi kemarin yang apa menjadi solusi standar atau solusi apa PDP dijadikan PDP standar dulu, itu perlu seperti itu apa tidak? Yang perlu dijadikan seperti itu PDP yang seperti apa? Ini saya tanya, mungkin PDP-mu tahu PDP-mu itu bisa menjawab seperti itu atau tidak? Ini contoh 2 ya, UU min 2 UX plus UY. Ini PDP-nya Pak, PDP linear tuh ini. PDP linear order 2 ya. Iya betul Bu. Terus masuk penyelesaiannya dengan metode pemisahan variabel. apakah itu satu-satunya? Satu-satunya penyelesaian. Apakah itu satu-satunya penyelesaian? Apakah itu satu-satunya metode penyelesaian PD linear order 2? Pemisahan variabel itu. Sepertinya masih ada penyelesaian yang lain juga Bu. Permisi Ibu, saya izin menjawab. Jadi PDP linear order 2 ini bisa dikerjakan dengan teknik penyelesaian antara lain itu teknik pemisahan variabel, teknik transformasi integral, dan juga pengantar metode numerik beda hingga. Gitu. Jadi khusus yang di sini yang mau ditampilkan adalah yang Pemisahan variabel Ibu. uang. Iya. Yang Iya. yang satunya kalau secara numerik kan enggak ya. Terus yang satunya tadi apa? Yang teknik transformasi integral Ibu. Masih enggak ya itu ya. Mau dibahas apa enggak ya? Kenapa Ibu? Suaranya kurang terdengar Ibu. Mau dibahas apa enggak metode yang transformasi integral? Apa hanya pemisahan variabel toh? Hanya pemisahan variabel Ibu. Terus yang ini tadi ini masuk PD masih bisa di ini ya dikelompokkan menjadi PD hiperbol, parabol,
bisa nggak? Eliptis? Bukan. Nggak bisa. Bisa Ibu. Yang ini, makanya yang untuk kelompok ini masih bicara yang jenis yang mana? Yang eliptik Ibu, karena ini PDP order 2 yang UXX ditambah UYY seperti itu Bu. Semuanya ya, sampai berapa tadi contoh terakhir tadi eliptik semua ya. Iya Ibu. Maksud yang di aplikasi tadi Tom Leopold Iya Ibu. semuanya. Iya Ibu. Jadi mau ada ditampilkan lagi atau tidak? Sejauh ini sudah dijelaskan semua Ibu. Untuk kelompok 3 ya. Benar Ibu. Terima kasih. Nanti apanya? PPT-nya dikirim ke saya. Baik Ibu. Di email aja biar nggak hilang, biar nggak hilang. Terus berikutnya ada yang mau ini melanjutkan kelompok 4 mungkin. Kelompok 4 gimana, mau tampil hari ini apa tidak? Kelompok 4 siap? Hari depan, hari Kamis. Ini ya, siap ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Izinkan kami pada kesempatan ini untuk memaparkan hasil diskusi di kelompok kami mengenai topik masalah nilai eigen dan fungsi eigen dari Sturm-Liouville. Mungkin bisa di next. Perkenalkanlah anggota dari kelompok kami. Muhammad Bayu Afandi. Saya Fatimah Albar. Saya Faiza Gianisa. Saya Putuswami Indira Dewi. Baik, perkenalkan yang pertama adalah Muhammad Rizky Syahalam, kemudian Muhammad Bayu Afandi, kemudian Lukman Firmansyah, kemudian Faizah Dianisa, kemudian Putuswami Indira Dewi, kemudian Fatimah Zahra Albar, dan Muhammad Aqil Azhari, dan kemudian Hikem Arvelia. Mungkin bisa di next. Ada semua nih ya. Next.
Ya, untuk materi yang akan dipaparkan adalah yang pertama masalah nilai eigen dan fungsi eigen dari Sturm-Liouville, kemudian PDP order 2 non homogen, kemudian PDP order 2 non homogen dengan kondisi batas non homogen. Mungkin bisa di next. Sedikit mereview yang sebelumnya sudah dijelaskan dari kelompok 3 atau kelompok sebelumnya dari masalah Sturm-Liouville. Pada metode pemisah variabel untuk PDP order 2 diperoleh persamaan sebagai berikut. Perlu diketahui bahwa nilai eigen dari Sturm-Liouville merupakan penyelesaian dari PDP tertentu di mana saat direduksi menjadi di mana PDP itu sudah direduksi menjadi PDB. Maka akan ditemukan nilai eigen dari Sturm-Liouville itu. Dan ini merupakan bentuk umum dari persamaan reduksi tersebut. Lalu kita mengubah persamaan di atas menjadi persamaan Sturm-Liouville, yaitu D per dx dikali P dj per dx plus Q plus lambda S, di mana fungsi dari Y sama dengan 0, di mana Px merupakan eksponen dari integral A2 fungsi dari T dan A1 per A1 fungsi dari T dt. Dan Qx merupakan A3X per A1X P dikali Px. Dan Sx merupakan Px per A1X. Mungkin bisa di next. Ini adalah contoh pertama mengubah persamaan yang sudah direduksi menjadi bentuk Sturm-Liouville. Perhatikan persamaan berikut, yaitu y aksen kuadrat plus y aksen plus 1 plus lambda y sama dengan 0. Di mana boundary condition-nya adalah y0 sama dengan 0 dan y1 sama dengan 0. Terlihat di sini bahwa merupakan Sturm-Liouville bentuk reguler karena boundary condition-nya merupakan homogen. Tuliskan masalah di atas dalam bentuk persamaan Sturm-Liouville. Yang pertama adalah kita mengetahui A1-nya sama dengan 1, dan A2-nya sama dengan 1, dan A3-nya sama dengan 1 plus lambda. Maka dicari PQ dan S-nya. Dengan bentuk yang sebelumnya dari slide sebelumnya tadi, maka didapat Px sama dengan E pangkat X dan Qx sama dengan 1 plus lambda dikali E pangkat X dan Sx sama dengan E pangkat X. Lalu masukkan ke persamaan umum tadi, dari persamaan Sturm-Liouville tadi. Maka didapat D per dx P kali P dj per dx plus Q plus lambda S kali Y sama dengan 0. Maka didapat persamaan Sturm-Liouville-nya adalah E pangkat X Y aksen kuadrat plus 1 plus 2 lambda Y sama dengan 0. Mungkin bisa di next. Ini masih ke review dari masalah Sturm-Liouville. Dapat diketahui bahwa ini merupakan Sturm-Liouville reguler, dikarenakan mengandung syarat batas atau boundary condition-nya homogen. Yang dimaksud nilai eigen, yaitu lambda yang memenuhi masalah Sturm-Liouville L disebut nilai eigen, sedangkan P fungsi dari X yang memenuhi masalah Sturm-Liouville disebut fungsi dari eigen, di mana P fungsi dari X sama dengan 0 merupakan solusi trivial dari masalah Sturm-Liouville, dan P fungsi dari X tidak sama dengan 0 merupakan solusi non trivial dari masalah Sturm-Liouville. Dan inilah yang hendak kita cari, yaitu masalah non trivial. Mungkin bisa di next. Dengan asumsi yang pertama, satu fungsi RPS dari persamaan sebelumnya. Ini RPS dari persamaan sebelumnya merupakan fungsi yang diferensiabel dan kontinu dalam selang A, B. Kemudian asumsi yang kedua adalah fungsi Rx lebih dari 0 dan Sx lebih dari 0 dalam selang AB. Dan asumsi yang ketiga adalah konstanta K1, K2, L1, L2 merupakan bilangan real dengan
K1, K2 tidak sama dengan 0 dan salah satu L1 atau E2 tidak sama dengan 0. Maka dari asumsi tersebut akan menghasilkan sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah jika P merupakan solusi non-trivial dari masalah Sturm-Liouville yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda, maka lambdanya dapat dipastikan merupakan bilangan real. Kemudian, kalau persamaan tadi memenuhi ketiga asumsi ini, maka jika P dan C merupakan solusi non-trivial dari masalah Sturm-Liouville yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda yang sama, maka terdapat C tidak sama dengan 0, di mana fungsi dari X sama dengan C merupakan konstanta kali C kali X. Dan kemudian sifat yang ketiga adalah jika persamaan tadi memenuhi asumsi ketiga-tiganya tadi, maka jika si M dan si N berturut-turut adalah solusi non-trivial dari masalah Sturm-Liouville yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda M dan lambda N, dengan lambda M tidak sama dengan lambda N, maka si M dan si N memenuhi persamaan bawah ini, yaitu integral dari AB S fungsi dari X, di mana S fungsi dari X dikali si M fungsi dari X dan si N fungsi dari X dx sama dengan 0, di mana M tidak sama dengan N. Kemudian jika persamaan sebelumnya itu memenuhi asumsi, ketiga asumsi ini, maka sifat yang terakhir adalah D. Sifat yang kedua ini, yaitu yang pertama terdapat barisan lambda N dari 0 sampai tak hingga, sehingga limit dari N menuju tak hingga lambda N sama dengan tak hingga. Kemudian jika C N merupakan fungsi eigen yang bersesuaian dengan lambda N, di mana N 0, 1, 2, sampai seterusnya, maka si N mempunyai tepat N pembuat 0 dalam AB. Kemudian yang ketiga, jika F adalah fungsi yang kontinus potong-potong dalam AB, maka deret dari AN, CN, fungsi dari X dari N 1 sampai tak hingga merupakan konvergen ke Fx, di mana X merupakan AB dengan AN sama dengan berikut itu. Mungkin bisa di next. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Terus waktunya siapa ini? Lanjut, Mas. Halo? Saya enggak dengar apa-apa ini. Halo? Oh ya, oke. Tes. Halo.
Apakah masuk? Masuk. Gitu, masuk. Sorry. Berarti dari tadi nggak masuk ya? Mohon maaf, saya ulangi lagi. Dari teorema 11, kita bisa tahu kalau eigenvalue dari masalah Sturm-Liouville adalah real. Buktinya, kita pandang sebagai Y lambda menjadi eigenfunction yang sesuai dengan eigenvalue lambda. Kemudian, kita buat sebuah fungsi seperti ini. Ya, Ly lambda X sama dengan lambda Y lambda X. Sehingga, ketika kita samakan di sini, lalu kita keluarkan lambdanya, dan Y lambda ini tidak boleh sama dengan 0, maka bisa kita kesimpulkan bahwa lambda di kiri sama dengan lambda di kanan gitu. Karena ya mereka sudah memiliki bilangan yang berbeda kan untuk Y lambda sama Y lambdanya ini. Seperti itu. Lalu untuk teorema 12, jika lambda m dan lambda n adalah dua nilai eigen yang berbeda dari sistem Sturm-Liouville dengan nilai fungsi eigen yang sesuai dengan Ym dan Yn, maka Ym dan Yn adalah ortogonal. Ketika kita berbicara soal ortogonal, itu merupakan salah satu kata-kata yang ada pada kalkulus vektor, yaitu mereka saling tegak lurus, yang berarti ketika mereka disamakan dalam satu ruas, mereka akan menghasilkan 0. Gitu. Maka bisa kita buktikan dari teorema ini, dari Lyn, Yn sama dengan Ym, Lyn. Lalu kita keluarkan lambdanya, Ym dan Yn, lalu lambdanya kita kelompokkan menjadi satu kelompok di sebelah kiri. Lalu Ym dan Yn-nya kita kelompokkan juga sehingga mereka menjadi perkalian di sini. Begitu. Ini sifat distribusi. Kalian tahu. Ya, semoga kalian tahu. Maka untuk Ym minus Yn-nya maka akan sama dengan 0. Dengan catatan untuk lambda M minus lambda N-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Begitu. Bisa dipahami kan. Ym-nya, untuk sekarang Yn-nya yang 0, tapi untuk yang di atas itu lambdanya yang sama dengan gitu, saling bersamaan. Tapi untuk di sini lambda m minus lambda n itu tidak boleh sama dengan 0. Berarti mereka harus dua buah bilangan yang berbeda dan memiliki selisih. Lanjut. Bisa dilanjut, kawan. Oke, lalu ada teorema 13, nilai eigen dari sistem Sturm-Liouville regular non-degenerate terdapat fungsi eigen yang unik sehingga konstanta. Buktinya, misalkan Y1 dan Y2 adalah fungsi eigen yang sesuai dengan eigenvalue lambda yang diberikan. Kemudian ya kita buat seperti tadi persamaannya, Ly1 sama dengan lambda Y1, Ly2 sama dengan lambda Y2. Sekarang kita buat persamaan seperti ini sama dengan 0. Begitu. Lalu kita keluarkan untuk diferensialnya, kita gunakan diferensial di sini sehingga keluar Px Y1 aksen dan juga Y2 aksen begitu. Bisa dipahami kan? Bisa dipahami ya, bisa dipahami tentunya. Lalu kita dapatkan lagi DDX-nya bisa kita jadikan satu kelompok sehingga untuk sifat untuk yang ada di dalam PX ini menjadi satu kesatuan begitu. Maka untuk PXB Y1, Y2X sama dengan konstan atau sama dengan C begitu kawan-kawan. Dan X merupakan anggota bilangan A, B. Seperti itu sih untuk teorema-teorema yang ada pada review milik Fadila, yaitu ada 3 sifat tadi. Untuk teorema 13 akan mewakili yang bagian D. Seperti itu. Bisa di next. Oke, sepertinya ini menjadi bagian dari teman saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah langkah-langkah menentukan nilai eigen dan fungsi eigen pada masalah Sturm-Liouville. Sebagaimana telah kita pelajari pada persamaan diferensial biasa, untuk menentukan nilai eigen, langkah-langkahnya yang pertama, tentukan persamaan karakteristik dari masalah Sturm-Liouville. Selanjutnya, dari persamaan tadi, dapatkan akar-akar karakteristiknya, misal M1 dan M2. Selanjutnya, substitusikan nilai M1 dan M2 ke dalam solusi PD. Di sini ada 3 keadaan pada M1 dan M2. Yang pertama, jika M1 dan M2 tidak sama atau akar-akarnya real dan berbeda, maka penyelesaiannya adalah Y sama dengan C1 E pangkat M1X ditambah C2E pangkat M2X. Yang kedua, jika M1 sama dengan M2 sama dengan M merupakan akar-akar yang real dan kembar, misalkan bernilai M, maka penyelesaiannya yaitu Y sama dengan E pangkat MX dikali C1 ditambah C2X. Yang ketiga, jika terdapat akar kompleks sekawan, M12 sama dengan A plus minus BI, maka penyelesaiannya adalah Y sama dengan E pangkat AX dikali C1 cos B. C1 cos BX ditambah C2 sin BX.
Selanjutnya, substitusikan syarat-syarat batas pada masalah string Liouville ke dalam solusi PD untuk mendapatkan nilai eigen lambda. Yang terakhir, substitusikan nilai eigen ke dalam solusi PD sehingga diperoleh fungsi eigennya. Lanjut. Nah, di sini ada contoh menentukan nilai eigen dan fungsi eigen dari masalah string Liouville. Tentukan nilai eigen dan fungsi eigen dari sistem string Liouville reguler berikut. Y double aksen plus lambda Y sama dengan 0. Dengan syarat batas Y0 sama dengan 0, Y aksen 1 sama dengan 0. Penyelesaiannya di sini dibagi dalam 3 keadaan lambda. Yang pertama, lambda lebih dari 0, lambda kurang dari 0, dan lambda sama dengan 0. Untuk lambda lebih dari 0, persamaan karakteristiknya M kuadrat plus lambda sama dengan 0. Jadi M12 atau akarnya yaitu plus minus akar minus lambda atau plus minus I akar lambda. Lanjut. Sehingga solusinya yaitu Y sama dengan A cos akar lambda X plus B sin akar lambda X. Sehingga untuk turunannya yaitu Y aksen sama dengan minus A akar lambda sin akar lambda X plus B akar lambda cos akar lambda X. Kemudian masukkan syarat batas. Yang pertama untuk syarat batas Y0 sama dengan 0. Jadi Y0 sama dengan A cos 0 plus B sin 0 sama dengan 0. Karena sin 0 sama dengan 0, maka A cos 0 atau A dikali 1 sama dengan 0. Jadi A sama dengan 0. Kemudian untuk syarat batas Y aksen 1 sama dengan 0, Y aksen 1 sama dengan B akar lambda cos akar lambda sama dengan 0, karena tadi diperoleh A sama dengan 0. Kemudian cos akar lambda sama dengan 0. Jadi akar lambda sama dengan 2n-1 per 2pi, di mana n sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Sehingga diperoleh lambda sama dengan 2n-1 kuadrat per 4 dikali pi kuadrat. Sehingga tadi diperoleh eigenvalue-nya lambda sama dengan 2n-1 kuadrat per 4 pi kuadrat. Kemudian substitusikan lambda ke dalam Y, sehingga Yn sama dengan B sin 2n-1 per 2 pi dikuadratkan dikali X, di mana N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Untuk lambda sama dengan 0, persamaan karakteristiknya M kuadrat plus lambda sama dengan 0, karena lambda sama dengan 0, jadi N sama dengan 0. Sehingga solusinya adalah Y sama dengan AX plus B. Jadi Y aksen sama dengan A. Kemudian masukkan syarat batasnya yaitu Y0 sama dengan 0, sehingga A dikali 0 plus B sama dengan 0, jadi diperoleh B sama dengan 0. Kemudian untuk syarat kedua yaitu Y aksen 1 sama dengan 0, jadi A sama dengan 0, sehingga A sama dengan B sama dengan 0, sehingga Yn sama dengan 0. Ini merupakan solusi trivial. Kemudian untuk lambda kurang dari 0, persamaan karakteristiknya sama, M kuadrat plus lambda sama dengan 0. Jadi, M sama dengan plus minus akar lambda. Jadi, solusinya yaitu Y sama dengan A dikali E pangkat akar lambda X plus BE pangkat minus akar lambda X. Jadi, turunannya yaitu Y aksen sama dengan A akar lambda E pangkat akar lambda X minus B akar lambda E pangkat minus akar lambda X. Kemudian substitusikan syarat batas Y0 sama dengan 0. Jadi A dikali 1, karena X-nya 0, maka E akar lambda X sama dengan 1. A kali 1 ditambah B kali 1 sama dengan 0. Jadi A plus B sama dengan 0, atau A sama dengan minus B. Syarat yang kedua yaitu Y aksen 1 sama dengan 0. Ketika disubstitusi 1 pada Y aksen, jadi A akar lambda E pangkat akar lambda minus B akar lambda E pangkat minus akar lambda sama dengan 0. Karena tadi diperoleh A sama dengan minus B, maka
ditambah A akar lambda E pangkat minus akar lambda sama dengan 0. Jadi A akar lambda dikali E pangkat akar lambda plus E akar minus akar lambda sama dengan 0. Karena E akar lambda plus E pangkat minus akar lambda tidak sama dengan 0, maka A sama dengan 0. Sehingga diperoleh A sama dengan B sama dengan 0. Sehingga YN sama dengan 0. Dan ini juga merupakan solusi trivial. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya untuk contoh 3. Nah, di sini kelompok kami ingin menunjukkan bahwa dari dua kasus lambda bisa ditemukan solusi non-trivial. Dari contoh sebelumnya, yaitu contoh 2, diperoleh untuk lambda lebih dari 0 adalah solusi non-trivial, dan untuk dua kasus lainnya adalah trivial. Nah, di sini contoh 3, kita akan menunjukkan ada dua kasus lambda yang non-trivial, walaupun kasusnya sangat jarang terjadi. Soalnya itu carilah eigenvalues dan eigenfunction dari sistem Sturm-Liouville periodik berikut. Y double aksen tambah lambda Y sama dengan 0 dengan syarat batas Y-1 sama dengan Y1 dan Y aksen min 1 sama dengan Y aksen 1. Untuk kasus yang pertama yaitu di mana lambdanya sama dengan 0. Jadi persamaan tadi Y double aksen tambah lambda Y sama dengan 0, lambdanya sama dengan 0 sehingga diperoleh Y double aksen sama dengan 0. Lalu kita ubah ke persamaan karakteristik menjadi M pangkat 2 sama dengan 0. Nah, ini ya solusi PUPD-nya seperti yang telah dijelaskan rekan saya sebelumnya, yaitu YX sama dengan AX tambah B. Dan untuk Y aksennya sama dengan A. Lalu kita masukkan kondisi batas. Y-1 sama dengan Y1. Jadi B-A sama dengan A plus B. Lalu kita tambahkan A di kedua ruas, menjadi B-A plus A sama dengan A plus B plus A. Diperoleh B sama dengan 2A plus B, jadi 2A sama dengan 0, sehingga A sama dengan 0. Lanjut ke kondisi batas yang kedua, yaitu Y aksen min 1 sama dengan Y aksen 1. Diperoleh A sama dengan A. Nah, jadi kesimpulannya untuk Y aksen sama dengan B atau konstan, itu merupakan fungsi eigennya dengan nilai eigennya lambda sama dengan 0. Next. Untuk kasus lambda kedua yaitu lambda kurang dari 0. Jadi Y double aksen tambah lambda Y sama dengan 0, kita ubah ke persamaan karakteristik menjadi M pangkat 2 tambah lambda sama dengan 0. Berarti M pangkat 2 sama dengan min lambda, M sama dengan plus minus akar min lambda, di mana min lambda itu lebih dari 0. Maka solusi PUPD-nya yaitu YX sama dengan A kali E pangkat akar min lambda X tambah B E pangkat min akar min lambda X. Y double aksennya menjadi akar min lambda kali A kali E pangkat akar min lambda X kurang akar min lambda kali B kali E pangkat akar min lambda X. Lalu kita masukkan syarat batasnya, Y-1 sama dengan Y1, diperoleh A kali E min lambda tambah B E pangkat akar min lambda sama dengan A kali E pangkat akar min lambda tambah B kali E pangkat min lambda. Lalu kita kelompokkan, jadi E pangkat akar min lambda dikali B min A sama dengan E pangkat akar min lambda kali B min A. Lalu kita kelompokkan lagi menjadi E pangkat akar min lambda kurang E pangkat akar min lambda kali B kurang A sama dengan 0. Lalu karena eksponensial tidak boleh sama dengan 0, maka diperoleh B kurang A sama dengan 0, jadi B sama dengan A. Lalu untuk batas yang kedua yaitu Y aksen min 1 sama dengan Y aksen 1. Lalu kita masukkan nilainya akar min lambda kali A kali E pangkat min lambda kurang akar min lambda kali A kali E pangkat akar min lambda sama dengan akar min lambda kali A kali E pangkat akar min lambda kurang
akar min lambda kali A kali E pangkat akar min lambda. Lalu diperoleh hasilnya karena eksponensial tidak boleh sama dengan 0 dan lambda lebih dari 0, maka 2A sama dengan 0. Jadi A sama dengan 0. Nah, karena B sama dengan A dan A sama dengan 0, maka solusi untuk lambda kurang dari 0 adalah solusi trivial. Next. Selanjutnya untuk kasus lambda lebih dari 0. Y double aksen tambah lambda Y sama dengan 0. Berarti persamaan karakteristiknya yaitu M pangkat 2 tambah lambda sama dengan 0. M pangkat 2 sama dengan min lambda. M sama dengan plus minus akar min lambda. Nah, karena akar min lambda itu kurang dari 0, maka M sama dengan plus minus I kali akar lambda. Dan solusinya yaitu YX sama dengan A cos akar lambda X tambah B sin akar lambda X. Dan untuk Y aksen X-nya sama dengan min akar lambda A sin akar lambda X tambah akar lambda B cos akar lambda X. Kita masukkan syarat batasnya, Y-1 sama dengan Y1. Jadi peroleh A cos min akar lambda tambah B sin min akar lambda sama dengan A cos akar lambda tambah B sin akar lambda. Nah, perlu diketahui bahwa untuk cos min lambda itu sama dengan cos min theta sama dengan cos theta, dan untuk sin min theta sama dengan min sin theta. Jadi dari persamaan di atas tadi diperoleh A cos akar lambda kurang B sin akar lambda sama dengan A cos akar lambda tambah B sin akar lambda. Yaitu A cos akar lambda kurang A cos akar lambda sama dengan B sin akar lambda tambah B sin akar lambda. Jadi diperoleh 0 sama dengan 2B sin akar lambda. Nah, karena sin akar lambda tidak sama dengan 0, berarti 2B sama dengan 0. Jadi B sama dengan 0. Lanjut ke syarat batas yang kedua, Y aksen min 1 sama dengan Y aksen 1. Kita masukkan nilainya menjadi min akar lambda A sin min akar lambda sama dengan min akar lambda A sin akar lambda. Diperoleh akar lambda A sin akar lambda sama dengan min akar lambda A sin akar lambda. Berarti akar lambda kali A kali sin akar lambda tambah akar lambda A sin akar lambda sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2A akar lambda sin akar lambda sama dengan 0. Nah, karena A tidak boleh sama dengan 0, karena jika A sama dengan 0, maka ini menjadi solusi trivial. Berarti sin akar lambdanya yang harus sama dengan 0. Berarti sin akar lambda sama dengan sin NP, akar lambda sama dengan NP, berarti lambda sama dengan NP kuadrat. Sehingga untuk nilai eigennya, lambda N sama dengan N kuadrat P kuadrat, dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan untuk fungsi eigennya yaitu YN sama dengan A cos NPF. Jadi diperoleh nilai eigennya yaitu lambda N sama dengan 0 untuk kasus lambda sama dengan 0. Dan untuk kasus lambda lebih dari 0 diperoleh N kuadrat P kuadrat dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan fungsi eigennya yaitu YN sama dengan B konstan dan A cos NPX. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu proposisi 6.18. Perhatikan MSL berikut, yaitu LV plus lambda S X V sama dengan 0 dengan X besar dari A kurang dari B. Dengan kondisi batasnya BA V sama dengan B V sama dengan 0. Misalkan U lambda dan V lambda merupakan solusi bebas linear dari MSL untuk nilai lambda yang sama. Maka lambda adalah nilai eigen dari MSL. Serta kondisi batas di atas jika dan hanya jika determinan B U lambda, BA U lambda, BB U lambda, BA V lambda, BB V lambda sama dengan 0. Dengan asumsi bahwa solusi dari MSL tersebut adalah WX sama dengan CU lambda X dan DV lambda X. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh nomor 4, yaitu
Perhatikan masalah Sturm Liouville berikut, di mana V aksen ditambah dengan lambda V sama dengan 0, X lebih besar daripada 0 dan kurang dari L, di mana V0 sama dengan V aksen L sama dengan 0. Di sini kita disuruh mencari nilai eigen yang memenuhi masalah Sturm Liouville tersebut. Dengan memperhatikan bentuk ini, kita dapat menggunakan proposisi 6.18 yang telah dijelaskan oleh teman saya, di mana untuk lambda lebih dari 0 diperoleh solusi yaitu Vx sama dengan C cos akar lambda X ditambah dengan D sin akar lambda X. Dengan demikian, lambda adalah nilai eigen dari masalah Sturm Liouville tersebut jika dan hanya jika determinan dari cos 0, sin 0, negatif akar lambda sin akar lambda L, dan akar lambda cos akar lambda L, di mana determinan tersebut menghasilkan akar lambda cos akar lambda L yang sama dengan 0. Sehingga diperoleh akar lambda L sama dengan 2N min 1 per 2 pi. Di mana N itu adalah 1, 2, dan seterusnya. Yang menghasilkan nilai eigen, lambda N sama dengan 2N min 1 pi dibagi 2L dikuadratkan dengan N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya, Lukman. Oke. Selanjutnya yaitu permasalahan homogen dan non-homogen. Yang pertama, jika PDP-nya homogen dan kondisi batasnya juga homogen, maka termasuk ke dalam permasalahan homogen. Nah, selain dari yang ini adalah termasuk permasalahan non-homogen. Next. Nah, kemudian untuk PDP order 2 dengan kondisi batas non-homogen, kita misalkan solusi permasalahan non-homogen menggunakan UXT sama dengan PXT plus U besar XT. Dengan P ini sebagai solusi PDP dengan kondisi batas homogen dan U besar merupakan solusi PDP akibat kondisi batas non-homogen. Next. Contoh, tentukan solusi PDP dengan batas non-homogen sebagai berikut. UTT sama dengan C kuadrat UXX dengan kondisi batas U0T sama dengan T dan U1T sama dengan 0. Dan juga kondisi awal UX0 sama dengan Fx dan UTX0 sama dengan Dx. Next. Nah, kemudian kita misalkan solusinya sebagai UXT sama dengan PXT plus U besar XT, maka persoalan yang tadi menjadi karena tadi U diturunkan 2 kali terhadap T, maka solusi yang ini tadi diturunkan terhadap T 2 kali juga menjadi PTT plus UTT sama dengan C kuadrat U diturunkan terhadap X 2 kali sehingga menjadi PXX ditambah C kuadrat U besar XX. Kemudian disusun ulang menjadi PTT min C kuadrat PXX sama dengan min U besar TT plus C kuadrat UXX. Dan juga kondisi batas menjadi yang pertama untuk U0T sama dengan T, maka menjadi P0T plus U0T sama dengan T, dan kemudian kedua ruas dikurangi U0T sehingga menjadi P0T sama dengan T min U besar 0T. Kemudian kondisi batas kedua menjadi P1T ditambah U besar 1T sama dengan 0, sehingga P1T sama dengan
min U besar 1T. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Waktunya ya. Oke, nah selanjutnya agar kondisi batas homogen diambil U besar ketika X-nya 0, T sama dengan T dan U X-nya 1, T sama dengan 0. Karena itu didapat U besar XT sama dengan T plus X 0 min T sama dengan T min XT. Diperoleh juga UTT sama dengan 0, U besar TT sama dengan 0, dan U besar XX sama dengan 0. Jadi PDP menjadi V diturunkan 2 kali TT sama dengan C kuadrat V turunkan 2 kali ke X yang merupakan homogen. Dengan kondisi batasnya V 0, T sama dengan 0 itu homogen dan V 1, T sama dengan 0 itu homogen. Dengan kondisi awal V X, 0 sama dengan Fx min U besar X, 0 dan VT V turunkan T X 0 sama dengan GX U T X, 0. U besar diturunkan dalam T X, 0. Lalu diselesaikan menggunakan metode pemisah variabel seperti kelompok sebelumnya untuk mendapatkan VXT. Jadi solusinya ntar hasilnya UXT sama dengan VXT plus U besar XT menjadi VXT plus T min XT. Oke, sekian, terima kasih dari kelompok 4. Apakah ada yang ditanyakan? Soalnya belum ya. Halo. Contoh soalnya belum ya, Mas? Permisi Bu, mohon maaf. Bisa diulangi Bu? Contoh soalnya belum ya? Angka soal. Teori tok ta ini. Untuk kelompok berapa? Kelompok 4 toh? Ya. Sudah selesai materinya. Ibu, tadi juga sudah disertai teorema dan disertai contoh soal. Oke, waktunya juga sudah habis ya. Kita akhiri aja dulu. Yang tidak masuk silakan dituliskan di grup. Ya, Mbak, Mas. Suara saya bisa didengar nggak ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Suara saya bisa didengar. Bisa, Ibu. Kedengaran, Bu. Oke, terima kasih ya. Kelompok 4. Kita akhiri dulu pilihannya. Tolong yang tidak masuk diinfokan di grup.